dipandu Ibu. Hari ini 11 April 2026 bertepatan dengan 23 Syawal 1447 Hijriah, suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami dapat membersamai Bapak Ibu tamu undangan dalam acara peresmian Gedung Dakwah PCA Klojen dan Halal Bihalal PCA Klojen Kota Malang. Dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali rangkaian kegiatan ini dengan membaca basmalah, syahadat dan ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Firatim mir Rabbikum wa jannah jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil Wallahu yuhibbul muhsinin. Merupakan proses yang panjang dari perjuangan kita semua. Pembangunan direncanakan insya Allah pada tahun 2014 pada periode kepemimpinan 2010-2015 RA Dr. Anda Uswatul Hamid, dan melalui proses yang panjang, alhamdulillah tahun 2025 ini, hari ini atas doa restu Bapak Ibu semua dan tim yang solid PCA Klojen, akhirnya kita bisa mewujudkan cita-cita luhur dari pendahulu-pendahulu kita. Ini memang berurutan, guys. Jadi selesai, finish, belum finish, itu sudah kita gunakan dengan maksimal. Dakwah kita semua. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, gedung ini insya Allah akan kita gunakan
sebagai pusat kajian dan syiar Islam. Memperdalam pemahaman Islam yang berkemajuan, ramah, dan sejuk, serta pusat pemberdayaan umat. Sebagai pusat konsolidasi kader dan pelayanan sosial kemasyarakatan, dan insya Allah sebagai sarana silaturahim wadah pemersatu warga Muhammadiyah Aisyah. Ini alhamdulillah ibu-ibu tetangga juga sami hadir dan sering kita reporting gitu nggih, mulai dari gedung ini belum dibangun tetep-tetep gitu nggih, sampai gedung ini dibangun tentunya itu mengganggu stabilitas dengan sedaya untuk keluar masuk dari akses perkampungan ini. Jadi saya pribadi maupun mewakili pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang menghaturkan mohon maaf apabila selama keberadaan atau pembangunan gedung dakwah ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Terutama Bapak Ibu dia ini istilahnya apa gitu, kita menetek tahun kemarin kita mulai itu setelah Syawal pas 1000 bisa survive dan menghidupi pimpinan cabang Aisyah Klojen, dan itu kegiatan-kegiatan kurban kita itu tidak luput dari pendanaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ada sinergitas antara pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang dengan pemerintahan ya Bu, dengan pihak pemerintahan. Tapi saya belum tahu dalam bentuk apa ya Bu. Ini adalah hibah dari keluarga Ibu Saheh. Mudah-mudahan menjadi amalan jariah yang tidak terputus. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu semua atas dedikasinya, pemikiran dalam roda organisasi Aisyah ini dalam payung pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang. Dan saya pribadi maupun wakil sepuh Aisyah kumpul bersama pada hari ini dalam peresmian gedung dakwah pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Laut mencari ikan. Bois ya Bu. Pergi ke laut mencari ikan. Bois. Dibawa pulang bersama teman. Bois. Gedung dakwah resmi digunakan. Bois. Semoga berkah sepanjang zaman. Amin. Pada hari ini, momen ini bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk rasa syukur atas ikhtiar kita dalam membangun gedung dakwah yang insya Allah akan menjadi pusat kebersamaan umat. Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati, setiap bangunan tentu memiliki cerita. Begitu pula dengan gedung dakwah PCA Klojen yang hari ini pada tahun 2014, dan proses pembangunan dapat kita mulai pada tahun 2025 dan alhamdulillah dapat kita resmikan bersama pada hari ini. Semoga gedung dakwah PCA Klojen Kota Malang dapat menjadi sumber cahaya, ilmu, dan kebaikan bagi PCA Klojen, PDA Kota Malang, dan masyarakat sekitar. Untuk prosesi penanda tanganan prasasti. Dan mari kita iringi bersama momen ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Malang beserta Ibu Ketua TPPKK Kota Malang, izinkan kami untuk menyerahkan cenderamata atas kehadiran dalam acara ini. Kami persilahkan kepada Ketua PCA Klojen Ibu Anisaidah untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muthohir.
Dan kami persilahkan kepada Ibu Ketua PCA Klojen, Ibu Anisaida, untuk dapat menyerahkan buket bunga kepada yang terhormat Ibu Saila Ali Mutahiri. Mohon untuk tetap di tempat untuk sesi foto bersama. 3, 2, 1. Kita masih terus mendakwakan nilai-nilai Islam, dan salah satunya pada pagi hari ini, karena tentu berat sekali ibu-ibu membangun begitu Pak. Tapi kalau kita sebagai bapak, memang saya tadi pertanyaan saya sederhana kepada ketua PCM. PCM sudah punya apa belum? Belum. Nah itu kalau di keluarga memang harus ibu dulu begitu. Karena kalau bapak-bapak ibu sudah minta, kita susah nolaknya. Biasanya ilmunya bapak-bapak begitu Bu. Ibunya diiyakan dulu, baru dia yang lain-lainnya biar enak gitu. Begitu Pak. Jadi kebutuhan ibu dulu begitu. Tapi memang secara psikologis kalau ibu yang minta, bapak-bapaknya susah nolak. Jadi kalau PCA-nya duluan bagus Pak. Kalau PCM duluan diprotes dengan. Jadi Bapak Ibu semua, tentu pertama pada momen masih ada bau-bau Idul Fitri, kami atas nama pribadi, keluarga, beserta istri, belum saya jawab ini Pak, lama walu Pak saya ketua satu PKK, belum saya sebut juga ini. Wah, lupa saya. Kalau kesini bawa istri. Nah, itu atas nama pribadi, istri, keluarga, dan pemerintah Kota Malang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen Lebaran ini Pak, saya ingin bercerita bahwa saya dulu sejak kecil Pak, karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja di keluarga, jarang sekali punya baju Lebaran baru ketika Lebaran Pak. Saya sampai SD kelas 6 pun begitu, bahkan saya pernah Lebaran pakai baju pramuka yang baru Pak. Itu pernah. Tapi kenapa saya tidak protes? Karena di doktrin kakak saya katanya ada Mahfudot yang mengatakan laisa liman labisa jadi walakin al liman ta'atu yazid, bahwa Lebaran itu bukan untuk orang-orang yang bajunya baru katanya, tapi untuk hamba Allah yang ketaatannya bertambah. Jadi ukuran fitri katanya bukan Lebaran baru. Itu doktrin ideologis, doktrin agama yang benar, sekaligus doktrin sosial, menyenangkan kami adik-adiknya. Karena orang tua tidak bisa memberikan, kakak saya kadang-kadang nyeramain karena guru, sehingga kita itu benar, oh gitu ya. Tapi ternyata saya di pondok diajarin itu juga, tapi konteksnya berbeda begitu Pak. Konteksnya bukan hanya menghibur anak kecil yang orang tuanya tidak bisa membelikan baju baru. Tapi kondisi hari ini bisa kita refleksikan, pentingnya itu bahwa budaya di masyarakat kita, puasa bagus, tapi sekaligus menjelang Lebaran luar biasa, nggak ada yang sepi gitu. Bisa. Cuma saya tadi agak khawatir kok saya langsung sambutan ini Bunda Aisyah belum begitu. Apa setelah ini ada gitu. Kalau nggak ada saya nggak berani gitu. Agak bahaya gitu. Karena yang punya kewenangan di organisasi ini. Kalau PCM tidak apa-apa, nggak protes biasanya. Kalau ibu-ibu yang minta ini. Bapak Ibu semua, tentu dalam konteks ini saya sangat terharu sama dengan Bu Ketua PCA tadi, bahwa saya dimasuk di dalam ada gedung baru, dan sering saya sampaikan Bu di pemerintah Kota Malang bahwa perjalanan ormas NU Muhammadiyah ini harus kita hargai, karena kontribusinya sebelum umurnya sih hampir sama dengan Kota Malang Muhammadiyah ini, misalnya 1 abad, tapi proses itu sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, negara ini sangat terbantu dengan gerakan-gerakan yang ormas yang ada di Indonesia ini. Sering saya contohkan, kalau Muhammadiyah NU menutup rumah sakitnya, maka saya yakin di Malang saja Pemko tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, walaupun ada rumah sakit provinsi misalnya. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika pandemi, ruang-ruang yang dilakukan oleh ormas ini sangat membantu sekali. Termasuk negara sangat kuat menghadapi pandemi kemarin COVID adalah Indonesia, karena ada kontribusi besar dari civil society-nya, ormas-ormas namanya, yang ikut berbarengan, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar bangsa ini. Saya juga sering mengatakan kepada teman-teman kita di pemerintah ini, kalau bisa dan tidak bisa membantu, jangan jangan menghalangi, apalagi mengganggu langkah sekolahnya. Ditempatkan di mana? Cukup SD negeri nggak cukup. Makanya lembaga-lembaga ormas-ormas masyarakat ini saya sering bilang, walaupun tadi itu Pak Soleh yang kadang saya itu
agak nggak enak juga kan ada efisiensi ini terlantar. Negara tidak akan bisa melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar kita bahwa pendidikan ini adalah kewajiban negara dan pendidikan adalah hak semua bangsa. Artinya dalam konteks ini Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain sangat membantu meringankan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi hak generasi untuk mendapatkan pendidikan. Dan tentu semua pendidikan kesehatan yang ada di Kota Malang ini, terutama di Klojen, lahir dari gedung ini. Walaupun harusnya, karena hasilnya luar biasa, gedungnya mewah, harusnya di luar. Karena kontribusinya sangat luar biasa. Saya jadi terharunya, agak mirisnya begitu. Kadang-kadang ini kan dari ruangan ini kan lahir lahan dakwah sangat luar biasa, kontribusi. Satu saja malu. Kira-kira untuk eksistensi dalam konteks dakwah malu, Pak. Ini kalau nggak orang baik, kalau dalam konteks agama mungkin zuhudnya keterlaluan. Tapi ada Aisyah ini. Wong sudah membantu negara kok minta masih malu-malu. Iya kan? Masih pakai kode-kode. Nggak langsung, Pak saya pengen ini bisa nggak kan itu enak. Ini sama kayak anak muda yang malu-malu mengungkapkan rasa cintanya. Karena belum yakin. Padahal kontribusinya untuk bangsa ini luar biasa. Digaji? Enggak. Pak Camat digaji. CPP? Iya. Walaupun agak berkurang juga. Kan gadekan untuk rumah. Belum lagi sampai ngomong Ibu Aisyah dan Abdul Radhan. Karena pendapatan resminya lebih besar mereka. Karena kan saya cuma 25 tahunan, beliau sudah lama dan kerjanya sangat luar biasa. Kita harus apresiasi bahwa inilah yang penting, Pak. Kita saling memahami kontribusi masing-masing dan tentu Ibunda Aisyah juga begitu. Kita kan misalnya pembedanya kita nggak bisa samakan, Pak. Pahalanya tentu lebih banyak Ibu Aisyah dan Bapak-Bapak di Muhammadiyah. Kita bergeraknya kan berbasis anggaran, Pak. OPD, Pak. Kalau nggak ada anggaran nggak gerak, Pak. Beneran. Kalau nggak ada TPP, Sabtu Minggu nggak mau kerja, Pak. Profesional gitu. Kerja juga, iya. Kebutuhan rumah tangga ini, kebutuhan organisasi kadang-kadang dikalahkan. Nah, termasuk saya, Pak. Dulu itu berdoanya saya tidak sekuat Pak Taufik dan Bu Hera gitu, ya. Dalam mendidik itu saya berpikirnya karena saya ini sudah keliling begitu Pak ya di organisasi, kira-kira nanti saya belum yakin anak saya ini gimana kalau saya tinggal, terus saya punya istri juga yang aktif di organisasi, kira-kira begitu. Saya belum ada keberanian dan mentalitas sekuat Pak Taufik dan Bu Hera begitu ya. Yang dua-duanya aktif sangat luar biasa dan hasilnya melahirkan kader-kader yang luar biasa. Cuma Bu, harus saya akui dan harus diakui PR kita bersama itu. Kalau saya sebagai laki-laki bentuknya begini, generasi Bunda Aisyah ini mentalitasnya, semangatnya bisa nggak ditularkan kepada generasi muda? Beda Bu. Saya dari lahir dari buruh tani Bu. Saya masih ingat. Saya nggak tahu kok dikasih ingatan yang nggak enak-enak masih ingat. Ibu saya itu kan buruh tani Bu. Jadi kalau sudah buruh tani Pak, saya belum bisa jalan, itu diajak ke ladang Pak, ke kebun, bersihkan rumput tangga. Dan biar nggak nyaputin rumput atau jagungnya, saya dibuatin lubang begitu Pak, segini seingat saya. Jadi nggak bisa naik Pak, karena belum bisa jalan, baru merangkak. Saya kok masih ingat, padahal belum setahun seingat saya. Tapi kalau saya pulang itu Pak ke kampung, saya nyari itu, ternyata sudah dijual sama orang tua saya gitu. Kebunnya, orang tua saya sudah meninggal itu masih ingat. Kebun di situ juga itu, ya panas-panas begitu. Tapi ya berhasil orang tua itu. Sekarang Pak, saya nggak cerita istri saya ini, mohon maaf saya disclaimernya ini, biar nanti nggak tersinggung. Generasi sekarang anak 2 sudah cukup Pak, nggak kuat Pak. Kalau saya kan lebih Pak, 3 lumayan. Pak. Kalau Pak Taufik berapa? 7 di semua. Sekarang Pak, kalau anak muda ini nikah, bisa nggak kita nanti anak punya anak 7? Nggak jadi nikah Pak. Generasinya sudah nggak kuat katanya. 2 cukup katanya. Mendidik anak. Nah mentalitas ini yang harus kita turunkan. Sebenarnya rahasianya apa? Kok ibunda dahulu itu lebih kuat begitu? Sekarang generasi muda ini Pak, banyaknya generasi muda ini anak 1 cukup. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang nggak pengen punya anak. Di medsos yang kita lihat Pak, anak 1 bikin ibu stres. Bayangkan, itu baru 1 loh Pak. Untuk punya anak lagi, itu katanya, wah janganlah nanti 5 tahun, 7 tahun, ini traumanya belum hilang.
Bayangkan anak satu traumanya hilang, nggak belajar yang 7 ya. Kalau saya bersaudara 6 Pak. Ibu saya itu anak umur belum setahun sudah buru tani. Sekarang Pak generasi muda lahiran setahun, wah yang mau istirahat dulu Pak. Nah ini yang membedakan mentalitas itu padahal sama. Apakah tentu ini bukan soal fisik? Kalau soal fisik generasi sekarang makanya lebih bergizi Pak. Apalagi ada PMBG ya kan. Lebih bergizi, tapi kenapa? Fisiknya lebih kuat zaman dahulu. Nah ini kan soal mentalitas artinya, ada pemahaman yang berbeda secara sosial. Jadi harapannya ibunda ini karena penerus generasi ini kan ada. Seperti halnya zaman dahulu Pak, misalnya Yunani ketika awal yang dicari itu adalah ibu-ibu terbaik untuk melahirkan generasi terbaik. Nah hari ini tetap pada wilayah itu. Semangatnya iya, tapi kan semangat di ibunda ini tidak kemudian luntur bagaimana melahirkan generasi terbaik. Karena saya yakin bahwa ketika Aisyah punya kontribusi besar, minimal meringankan tugas kami di pemerintah, sehingga kolaborasi ini menjadi keniscayaan. Ibunda Aisyah kalau pengen apa-apa nggak usah pakai kode, langsung mawon, bisa dari jenengan inisiatifnya, nah bisa langsung ke saya, bisa kode dengan Pak Camat dulu. Kakak Kesra, kalau Pak Kesra bukan soal ekonomi, bagaimana yang itu memberdayakan kolaborasi. Karena Pak Camat itu dulu sebelumnya di Bapeda, jadi tahu Pak, tahu yang konsep semua langkah itu. Nah, ini juga penting karena semangat inilah yang sebenarnya kalau boleh saya tularkan, semangat berjuangnya di Ormas inilah yang harus kami terapkan dalam menunjang kinerja di pemerintahan kota. Karena hari ini kita mengukur betul bahwa tanggung jawab kita semakin besar. Pertama tanggung jawab bagaimana membentuk generasi bangsa ini. Nah ini juga tadi dari Ibu Badriah Saheh. Nah itu semoga menjadi amal jariah dan yang meneruskan juga menjadi nilai keislaman kita yang sering kita sebut di Ali Imran tadi sebut. Kalau saya sering mengatakan lantanalun birrohatatun fikum mimma tuhibbun misalnya, itulah nilai-nilai ideologis yang kemudian mampu menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita, tubuh kita, bahkan menguras tabungan kita untuk berdakwah. Karena kita satu-satunya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, meringankan beban yang lain. Dan kalau kita di pemerintah Kota Malang tidak berkolaborasi, itu berarti kami pemerintah yang zalim. Karena sering saya sampaikan itu. Contoh yang paling nyata yaitu bagaimana kontribusi ormas-ormas ini menghadapi pandemi. Negara tidak bisa jalan sendirian, apalagi membentuk karakter, tapi melahirkan yang luar biasa. Rapatnya boleh digang Pak, tapi hasilnya ada RSI Aisyah misalnya, SD-nya luar biasa. Ini kontribusinya. Setelah jadi, apakah kemudian hasilnya didapat juga? Enggak juga Pak. RUPS dari RS Aisyah atau Ibu dan Anak Muhammadiyah kan nggak dapat apa-apa kan Bu? Dapat Bu, sebagai pemilik saham. Karena dianggap, wah ini di keluarga Muhammadiyah SD Aisyah, SD-nya TK Aba, MI-nya juga MI Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya saja yang enggak, kuliahnya tetap di Muhammadiyah lagi Pak. Jadi itu sesama Muhammadiyah saja mintanya masih pakai kode Pak pakai Surabaya kan. Yang paling enggak. Itulah baiknya ibunda kita itu. Padahal kan tinggal perintah. Pak saya pengen ini kan enak. Dan kita ajak orang mendapatkan jariahnya Pak. Itu yang penting. Kalau minta bantuan nggak boleh malu-malu Pak. Nggak boleh malu-malu. Kita ngajak kebaikan kok malu. Orang yang nyuri motor aja nggak malu sekarang Pak. Ada CCTV malah di dada-dada Pak. Iya kan? Apalagi kita gitu, yang ngajak kebaikan. Soal diterima nggak minta sumbangan boleh kok ngajak kebaikan. Kan bukan masuk ke kantor pribadi kita menyumbang begini. Jadi minta kemarin bantuan aja nggak langsung WA lewat Mas Barok, mana Mas Barok itu. Mas katanya pernah janji, boyo ditagih sendiri gitu loh. Fasilitatornya Mas Barok yang tukar nagih saya memang. Semua kebutuhan biasanya Mas Barok yang ngingetin saya. Karena kita ini berbuat baik, paling tidak kita ini dimudahkan kalau menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain. Paling ini yang menjawab berkat kita. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya. Jadi kalau kita mengajak, termasuk meminta kita, ya terbuka saja nggak masalah. Itu lebih baik Pak, biar kita ini tahu maksudnya. Kalau kode-kode ini kan susah. Terutama yang menghibahkan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tabungan amal kita dan semuanya dimudahkan dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila taufik wal hidayah. Bila Ayo, dada. Ampun. Oke, ini kita lihat di video dada. Atas kehadirannya dalam Apa teman dua dan semua yang kita perjuangkan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan saya ini kalau tadi sebetulnya kalau ada Pak Nadia ya yang menginspirasi kita semua. Yang disampaikan Pak Wali tadi match dengan apa yang akan kita sampaikan, bahwa semangat membangun dan mencerahkan warga Muhammadiyah ini identik dengan semangat kemajuan Ki Haji Ahmad Dahlan dengan berdirinya amal usaha yang kita kembangkan, kita nikmati dan kita pelihara ini, termasuk gedung dakwah ini ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua ini dilakukan oleh Muhammadiyah untuk membangun peradaban yang berkemajuan. Membangun peradaban itu tidak bisa seperti kita membangun jalan tol atau membangun kue-kue yang ada di depannya Ibu ya. Membuat itu kan cepat langsung bisa dinikmati. Tapi membangun peradaban itu adalah suatu proses yang lama yang hasilnya akan kita tuai banyak. Kalau ini sekitar tahun berapa Bu Ani ya? Mulai ada ini kan puluhan tahun yang lalu, hampir 50 tahun lebih ya. IFB-nya 84, tetapi sudah banyak menghasilkan. Maka spirit ini ada 3 ya. Di dalam Muhammadiyah Aisyah itu ada 3 spirit yang biasanya kita bangun dari hasil apa yang sudah kita peroleh ya. 1, semangat keagamaan. Dengan jiwa keagamaan kita ini Bu ya, kita akan mampu menggugah kesadaran untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian memantulkan dalam akhlak dan amaliyah yang nyata. Jadi amaliyah yang nyata. Jadi inilah karakter dan ciri Muhammadiyah Aisyah, karena di satu sisi menanamkan iman dan takwa. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu menyatu dalam dengan nilai-nilai keindonesiaan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagaimana identitas atau kemudian ciri ini yang dilakukan oleh seluruh amal usaha yang ada di Kota Malang. Setiap cabang, ada 5 cabang ini punya proyek. Kalau Aisyah gedung dakwah ini dan TK 19, Muhammadiyah punya proyek SD Muhammadiyah 1 ya. Gedung kandang Bu Sulis, Bu Sulis ada gedung dakwah. Walaupun semuanya mengatakan Bu saya punya utang, tapi kok disauri kalau Mbak Sela. Terus enggak Bu, Mbak Sela akhirnya nggak mau datang lagi. Ya, karena punya Bu di PP di Lokawaru ini ada TK 25 dan TK 37. Kemudian di Sukun Deker dengan TK 8. Ya berapa? 23. Ya dekernya 23, tapi ada lagi pembangunan yang di TK 8. 2. Nah, semangat membangun ini melekatkan
karena semangat keagamaan tadi. Ya, maka semangat membangun yang dimiliki ini akan selalu membangun peradaban dengan landasan ikhlas, karena Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya. Jadi baik sekolah, rumah sakit, panti asuhan, gedung dakwah ini karena dilandasi dengan ikhlas dan semangat membangun, maka jadilah ini. Kalau tidak ada semangat membangun, tidak ada teamwork yang bagus. Ya. Yang terakhir, ibu-ibu semua, adalah spirit kebangsaan. Ya. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, itu akan selalu menjiwai dan mewarnai kebangsaan dengan berkiprah memajukan bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara. Tidak dinyanyi notok Bu, tapi diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu merintis, ya, kemudian mendirikan berbagai amal usaha, ya, yang sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Kalau kita di Kota Malang ini punya 42 TK, 22 PAUD, ya Bu ya, 4 rumah sakit, 5 panti asuhan, ya, puluhan SD, SMP, SMA, SMK, MA, NS dan seterusnya. Ya, itu sebagai wujud dari membangun peradaban serta spirit kebangsaan. Mustahil Aisyah tidak ikut membangun bangsa, ya. Tetapi bangsa ini atau tujuan nasional bangsa Indonesia tetap terwujud. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, gerakan-gerakan yang dilakukan Aisyah untuk memajukan peradaban bangsa, khususnya masyarakat Kota Malang, telah banyak dilakukan sebagai implementasi dari gerakan perempuan mengaji, ya Bu. Jadi yang telah dibaca ini dipahami kan? Kita pahami. Al-Ma'un membangun panti, kan begitu ya Bu ya. Begitu juga yang lain. Jadi difahami, diresapi, sekaligus dipraktekkan. Tidak hanya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ya, tahfidz, dan kabim dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seperti tadi, bagaimana tantangan kita ke depan, Ibu-ibu. Bu Sela, ini ada kegiatan atau program kita namanya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Apa yang dilakukan oleh majelis kader yang korbitnya ini Bu Usrifah, bagaimana kita mendidik, mengantarkan sampai bagaimana seorang wanita ini menjadi ibu-ibu yang tangguh, pejuang, yang tidak mau anaknya sedikit. Hasilnya saya ini TNA Bu. Ya, karena banyak anak banyak rezeki. Ambil itu, jangan kemudian 2 anak cukup. Apalagi yang pintar-pintar di sini kan sudah banyak dengan gelar yang berbagai macam, gak gelem. Jadi perempuan yang baik dengan ada namanya kemudian dilembagakan menjadi BIKSA, Biro Konsultasi Keluarga Aisyah. Ibu-ibu anaknya sekolahkan di situ. Ya, nah kemudian di bidang kesehatan Bu Sela, terima kasih Bu Sela dulu. Bulan November atau Oktober itu sudah melaunching namanya Rumah Gizi, ya, Rumah Gizi di tiap-tiap cabang sekarang sudah ada. Kalau dulu Bu Sela waktu di PDA itu sudah melaunching salah satu cabang, maka sekarang di tiap-tiap cabang sudah ada Rumah Gizi. Itu perlu support dari ibu cabang, dan mungkin karena ini semua perlu pendanaan, maka menjadi keharusan, menjadi kewajiban kita untuk jadi donatur naskah dan lazismu, ya Bu ya. Karena lazismu ini kita minta berapa Pak? Minta paket sekian, lalu oke barang atau ditolak belas. Ya. Itu sudah ada di Rumah Gizi. Kemudian mitigasi bencana, ya itu
sudah dilakukan oleh Majelis Kesehatan, ya, gerakan PHBI, minimalisir plastik. Pemerintah dorong ngarani, dorong apa-apa itu kita sudah. Kalau ke pasar bawa anting, jangan tidak bawa apa-apa. Ya, Lombok sudah aku berambang saya 5.000 dari Kondus di Omat dipilih minimalisir plastik. Jumlah Aisyah di Kota Malang ini ribuan. Kalau setiap ibu meminimalisir plastik 2 kantong atau 3 kantong, berapa yang sudah kita selamatkan? Alhamdulillah. Bu Sela, nanti mungkin bisa pendampingan di kita mulai bagaimana kita di majelis di wisuda nanti Bu Sela didanai oleh Aisyah, yaitu Taska Tabungan Amal Soleh Keluarga Aisyah, dengan mengumpulkan kegiatan 3S sehari 1.000 saja. Ya, jadi Bapak Lazismu mohon Taska ini diberikan izin sebagai fundraising yang legal, bukan ilegal. Karena sebelum ada Lazismu, Taska sudah berjalan puluhan. Maka Pak Rudi insya Allah sudah paham dan kita akan bergandengan tangan. Taska jalan, Lazismu juga sangat berjalan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan, yang tidak memperhatikan juga terima kasih. Karena memang kita sudah harus selesai. Secara simbolis kepada Ketua PJA Klojen Kota Malang, mohon tetap di depan untuk sesi foto bersama. Aisyah, perempuan berkemajuan. Oke, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, kita mengamalkan ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, walaupun itu bukan Aisyah. Semua perempuan, dan berdirinya Aisyah itu kan tidak khusus untuk Aisyah, tapi semua wanita yang ada di negara ini. Ayo kita bantu mereka dan kita kuatkan mereka dengan apa yang kita bisa. Jangan memaksakan diri. Nanti di sana ini bisa taufik. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengimplementasikan hadis tadi itu, kita siang ini diberi kesempatan meresmikan gedung dakwah Aisyah pimpinan cabang Aisyah Lojek Nahi Munkar. Ini yang menjadi salah satu ikon kita, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, karena itu sama-sama kita bergerak untuk melakukan berbagai gerakan, dan ini menjadi salah satu pusat syiar di dalam pengembangan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah, khususnya ibu-ibu kayak itu. Karena ini gerakan perempuan yang berkemajuan, maka kita jangan mundur dengan adanya sarana ini. Karena sarana ini menjadi salah satu hal yang wajib ada ketika kita melakukan sesuatu. Ya, dalam kalimat atau kaidah usul fikih itu, keberadaan sarana itu adalah wajib ketika sesuatu itu tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu itu tidak akan jadi sempurna ketika tidak ada sarana. Maka keberadaan sarana itu menjadi wajib. Menjadi wajib dalam hal apapun, Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lakukan refleksi diri di bulan Syawal ini untuk bisa saling melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, untuk saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Jadikan sebuah penguatan terhadap dakwah yang sedang kita jalankan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, karena itu maka sudah saatnya Muhammadiyah dan Aisyah itu menjadi kekuatan mandiri dari dalam. Ya. Kalau Pak
Wali tadi mengatakan jangan malu-malu, itu kan konteksnya itu ketika kita butuh sesuatu. Ya. Kemandirian ini artinya di dalam melakukan sesuatu tidak ketergantungan kepada siapapun. Ini kemandirian. Kemudian yang kedua, ayo kita tata manajemen organisasinya supaya lebih tertib lagi. Nah, ini yang bisa kita lakukan dan upayakan ke depan supaya keberadaan kita menjadi lebih solid dan eksistensi kita di masyarakat itu diketahui oleh masyarakat khususnya di Kota Malang. Saya rasa ini tausiah saya, tausiah apa yang selalu ada dan menyertai kehidupan kita bersama-sama, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu senang kita tundukkan hati kita, mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridhonya, apa yang akan kita kerjakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami berlindung dan senantiasa mengharap karunia-Mu. Di tempat ini kami berkumpul hanya untuk mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah gedung PJA Klojen yang baru diresmikan pada pagi hari ini. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar. Berikan kemampuan kami untuk menegakkan kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kemampuan kami untuk menghindari kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Boleh kami minta tepuk tangan yang luar biasa sudah diserahkan untuk bunga dari Kolom Kolida ke PJA Klojen. Mohon tetap di tempat untuk baik terima kasih.